Bacaan diambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 6. 8. 8. Bisa diulang nggak sih? Nggak apa-apa, udah nggak baca aja. Ntar kan bisa dipotong-potong, santai-santai. Bacaan diambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting, dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkanlah orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Ini bagus nih kayaknya, apa namanya, firmannya ya. So bagus banget ya, pokoknya bagus lah. Ini mana pulpen gue ini dia. Ya, konteksnya tuh pokok anggur yang benar. Nah, jadi kayak kalau di sini kalau dari gue dulu ya, kalau menurut gue tuh kayak apa ya, kayak kalau kita nggak tinggal dalam Yesus tuh kayak kita nggak bisa berbuah beriman gitu gak sih? Kalau menurut gue ya, kayak kita tuh bisa bertumbuh banyak kalau kita percaya sama Yesus, percaya sama firman. Kalau menurut gue sih gitu ya, dari apa yang di sini gitu. Kalau menurut Venska gimana menurut Venska? Sama sama Ellen, cuma ditambahin dikit. Mungkin dengan percaya tuh lebih ke biar kita sendiri tuh punya pegangan. Kalau kita punya pegangan pada Yesus, pada firman-Nya, pada ucapan-ucapannya, jadi kita punya guidance lah di hidup kita. Jadi apa yang kita perbuat tuh dari mana gitu. Kalau Kelman? Sama sih sebenarnya dari Ellen sama Venska juga. Jadi kalau kita misalkan berpegang pada firman-Nya, pasti kita juga ada patokan gitu. Ada apa ya, kayak gambaran apa sih yang diajarkan sama Tuhan kepada kita gitu. Jadi kita akan lebih bermakna hidupnya gitu. Mantap sekali Bapak Kelvin. mungkin kalian dari Venska atau Kelman atau dari kalian berdua ada nggak pengalaman soal kayak percaya nih dalam Yesus, ada nggak sih yang tadi kalian bilang kan ada pegangan segala macam, coba kalian ada nggak? Nanti baru abis itu baru gue, coba kalian dulu ada nggak? Gue dulu deh. Boleh. Gue ke sharing ke kendalanya. Oke. Kadang-kadang kan manusia itu kan ya kita bisa berpegang, tapi kadang kita juga pasti kadang lupa. Kayak contohnya ya tiap minggu ikut misa online. Daily-nya misalkan yang lagi kerja stres banget, ada atasan yang ngeselin, kita ngapain? Kadang-kadang kan dalam hati juga kayak malah ngapain. Kadang kita sendiri juga lupa gitu. Jadi anggapannya hari Minggu tuh cuci dosa, ntar Senin sampai itu kok balik lagi gitu. Cuman kayak mungkin jadi lebih introspeksi kali ya. Maksudnya kayak oh iya harusnya nggak kayak gini ya. Maksudnya berarti tuh kita pegang firmannya tuh salah juga. Gue sih berarti pegang firmannya
juga, cuma di hari Minggu kepegang. Tetapi hari biasanya tuh nggak dijalankan dan nggak ditekunin. Jadi harusnya lebih mendekatkan diri, lebih berdoa gitu. Sebenarnya kalau menurut gue kayak keluarga, temen itu juga sangat membantu. Sesimpel-simpelnya yaitu berdoa, misa. Kalau ada keluarga kan kayak, ayo misa bareng. Oh, lebih kayak terpanggil nih untuk misa bareng. Jadi ada pengingatnya gitu. Jadi kalau ada lingkungan yang mengingatkan juga, itu juga sangat membantu menurut gue. Oh, mantap. Itu. Ini gue stop share dulu ya biar kita ngobrolnya asik. Nah, gini. Asik. Oke. Terus kalau Kelman gimana, Man? Waduh. Jadi kebetulan nih. Jadi itu pernah ngerasa pernah di posisi tuh kurang dekat sama Tuhan. Terkadang kan kita pernah kan kayak gitu. Kayak aduh kok jauh banget sih dari Tuhan, apalagi karena COVID gini, pandemi. Orang pada misa online, kita mager nggak sih? nyalain TV gitu kan, ada suka ketiduran kan. Terus habis itu juga pernah benar-benar berasa deket banget sama Tuhan. Itu benar-benar emang ada perbedaan ya di antara itu ya. Jadi gimana dulu tuh aku pernah jauh banget dari Tuhan karena dulu aku cerita dulu nih ya, dulu zaman sekolah aku tuh kayak jauh dari Tuhan tuh karena dibully lah pas SMP sampai SMA 1 gitu. Tapi habis itu bener, dulu aku udah pasrah lah, mau dibully gimana pun. Terus akhirnya ya udah pasrahnya mau ke siapa lagi kan, ya akhirnya banyak doa, terus habis itu ikut kegiatan gereja gitu. Terus akhirnya benar-benar ada perubahan gitu, dan hidupku jadi lebih bermakna, di mana aku lebih menghargai dan lebih mengerti apa sih kasih gitu. Ketika seseorang memberikan kita bully, ejekan, mocking, segala macam, dulu kan kita pasti kesel banget kan, dengki gitu jadinya. Nah, ketika udah mengenal kasih, terus juga ikut meditasi segala macam, itu lebih tenang, pokoknya lebih calm deh untuk menghadapin semuanya. Dari situ, dari ikut dekat dengan Tuhan, ngerasa tuh dari SMA 2, SMA 3, ikut Miss Dinar, ikut Bina Iman Remaja, segala macam. Itu ngerasain perbedaannya, jadi berbuah lebih, hidup jadi lebih bermakna, karena kita lebih bisa menyebarkan kasih ke orang-orang gitu. Itu sih, emang beda banget antara kita sedang jauh dengan ketika kita dekat gitu ceritanya. Mantap sekali. Sekarang gue nih ya. Sekarang gue. Kalau gue tuh sama pernah kayak Kelman juga gitu, pernah nggak percaya sama Tuhan. Dulu pernah aktif gitu. Pernah aktif di Miss Dinar juga kayak Kelman. Aktif Miss Dinar, terus nggak lama SMP udah cuman kayak misa-misa aja, udah nggak pernah tugas, udah nggak pernah apa. Sampai pada tahun 2015 gue ikut 2013 gue ikut CAP, dan gue kayak merasa dirubah diri gue di situ, kayak oh ternyata Tuhan tuh maunya ini sama gue gitu ternyata. Dan FYI ya, gue baru tahu kursus evangelisasi adalah suatu kegiatan yang menurut gue wajib ya buat orang Katolik. Kalau di tetangga mungkin ya, di saudara kita di sebelah itu, mereka kan emang diajarin untuk berfirman, untuk apa gitu kan ya. Tapi kalau di Katolik kan jarang yang ada yang kayak gitu kan. Dan menurut gua kalau ya dengan misa aja menurut gua kurang gitu loh. Hari ini ya lu denger firman ya, kayak tadi Venska bilang misalnya, kayak cuman ya udah di hari Minggu aja gua, atau enggak hari Sabtu aja abis misa doang gua megang firmannya hari itu doang misalnya kan. Terus udah gitu ya udah akhirnya
apa namanya, ya udah misa-misa biasa doang misalnya gitu. Terus akhirnya gue masuk ke CAP itu, diajarin yang namanya Tuhan tuh maunya apa sih dalam hidup gue, istilahnya gitu loh. Simple sih sebenarnya, cuman kayak ya udah percaya aja sama firmannya, istilahnya gitu loh. Lu Alkitab tuh sebenarnya ya udah panduan lu hidup, istilahnya gitu loh. Lu hidup ya panduan lu Alkitab, istilahnya gitu loh. Oh ya, ya Tuhan maunya apa? Jadi sebenarnya menurut gua Alkitab itu adalah panduan, ya itu firman Tuhan tuh panduan kita hidup gitu loh. Ya nggak sih? Maksudnya lu bisa tahu Tuhan tuh maunya apa dalam hidupku tuh sebenarnya ya Tuhan, gue bilang, even gue masih sampai sekarang masih belajar untuk baca Alkitab gitu istilahnya. Tapi gue tahu itu surat cintanya Tuhan buat kita istilahnya gitu loh. Kayak lu butuh apa, tinggal lu buka Alkitab gitu loh. Kadang-kadang tuh kalau misalnya gue buka Alkitab doa dulu nih, Tuhan aku pengen baca Alkitab, aku tuh lagi gini, set buka, ayatnya suka bener loh. Terus kayak bener-bener kadang-kadang kayak mantap sekali gitu kayak. Nah dari situ, gue belajar di evangelisasi nih, gue begini nih. Jadi kayak seru aja sih, maksudnya kayak kalian ngeh nggak sih kalau misalnya pulang kita habis misa, pasti dibilang pergilah kamu diutus untuk ngapain? Istilahnya untuk berbagi cinta kasih kayak Kelvin bilang tadi istilahnya, ya kan? Kayak gitu maksudnya, kayak ya udah kayak apa ya, kayak kalian pernah tahu nggak sih gambarnya Tuhan Yesus yang Tuhan apa? Yesus kau andalanku. Yang apa sih, gue lupa, ada gambarnya tuh, ada Santa Faustina, gue lupa deh, pokoknya ada gambar Tuhan Yesus itu yang dimana gue sekarang taruh di atas. Jadi kalau gue keluar kamar, di pojokan lantai kamar gue ini, itu di ruang tamu lantai gue tuh ada gambar Yesus, misalnya Yesus andalanku. Jadi setiap gue bangun pagi gue pasti lihat itu. Jadi gue kayak nggak pernah lupa kalau gue harus mengandalkan Tuhan dalam hidup gue, istilahnya gitu. Istilahnya dulu gue pernah yang namanya mau coba bundir tuh, pernah banget. Nggak mungkin gue nggak pernah. Gue pernah jangan tiru ya teman-teman. Jangan pernah ditiru, itu tidak baik. Gue pernah sampai seputus asa itu karena gue mengandalkan diri gue sendiri. Yang paling jelek tuh, yang paling jelek menurut gue manusia adalah mengandalkan dirinya sendiri. Itu tuh paling jelek. Tuh pokoknya ketika lu udah ngandalin Tuhan dalam hidup lu, wah gokil deh hidup lu. Lu surprise deh, Tuhan tuh kayak oh ternyata ini gitu. Jadi ya guys, dari ayat yang tadi kita baca tuh, Yesus pokok dan kita carang, betul. Yesus tuh pokok hidup kita, coy. Kita kadang-kadang kalau misalnya mungkin ya kayak ambil deh satu bad experience gue istilahnya. Gue ulang tahun, bokap gue meninggal. Pas gue ulang tahun banget tahun lalu. Sedih gak sih gue istilahnya? Sedih banget. Tapi tau gak apa? Gue sebelum hari itu, sehari sebelum bokap gue meninggal, gue pikir, wah teman-teman gue gak akan ada yang ngerayain ulang tahun gue nih. Gitu kan. Kenapa ya? Karena gue mungkin di rumah sakit nungguin bokap gue istilahnya gitu kan. Kedengeran kan? Kedengeran? Okay. Aman? Ya, terus kedengeran. Ya, oke. Terus abis itu, nggak taunya besoknya bokap gue nggak ada gitu. Dan surprisingly kayak teman-teman gue datang semua waktu itu ke dan bukannya semua ya banyak teman gue datang ke rumah duka gitu loh. Dan ya memang tidak merayakan ulang tahun gue, tapi kayak tuh Tuhan lihat tuh teman-teman lu datang semua kan, tapi isoknya ya bokap lu sama aku ambil ya istilahnya gitu, to go to the better place ya istilahnya gitu ya. Udahlah istilahnya gitu. Terus gue yang kayak oke. Terus nggak lama pandemi kan, bokap gue tuh sakit udah dari sekitar 2018 bokap gue. Masih oke ya? Oke. Kalau nggak jelas kasih tahu ya, dan kersek-kersek gitu, oke? Oke. Terus, nah, lo bayangin nggak sih kalau misalnya selama pandemi ini bokap gue masih ada gitu, betapa susahnya, betapa ribetnya istilahnya harus protect dia dari virus yang nggak jelas ini istilahnya kan gitu. Jadi gue belajar buat mengambil sisi positif dari semuanya sih sebenarnya.
karena gue tak maksudnya gini, karena gue tahu Tuhan tuh bakal apa ya, Tuhan tuh kasih rencana yang, maksudnya Tuhan tuh punya sesuatu yang pasti baik di balik semua yang terjadi sama di hidup kita, istilahnya gitu. Aduh, kok gue jadi gue jadi apa ya, jadi ini nih, jadi kayak belajar, enggak lah. Pokoknya gitu sih sebenarnya, kayak makanya kadang-kadang kayak ketika gue putus asa tuh gue selalu kayak, Tuhan, aku tahu Tuhan pasti akan selalu nolong aku, istilahnya kayak gitu. Kayak ya udah gitu. Kayak gue jadi kayak, makanya orang-orang kayak, kok lu strong amat sih Len? Karena gue punya Tuhan, gue punya Yesus di hidup gue, istilahnya gitu. Kalau gue nggak pegangan sama Tuhan, mungkin gue udah bye-bye, istilahnya gitu loh. Udah kacau lagi, istilahnya gitu. Kalau dari gue sih gitu, guys. Mungkin Kelman mau sharing lagi? Oh enggak, udah cukup. Fanska mungkin. Mungkin Fanska mau. Udah tepuk tangan nih, tepuk tangan. Mungkin nextnya kita bakal ngebahas gimana sih mungkin bukan contoh kali ya, apa ya asiknya ya. Maksudnya kadang-kadang kita mikir nggak sih, maksudnya kayak pernah nggak sih kalian mikir kayak, Tuhan kok sayang banget sama gue, istilahnya gitu. Ada nggak sih, Fanska sendiri deh, pernah nggak ngerasain kayak, Tuhan kok kayaknya sayang banget sama gue gitu? Ada nggak satu momen yang kayak gitu? Maksudnya sesimpel dihindarin dari yang jahat-jahat gitu, yang jadi seharusnya gue ada di situ, tapi gue nggak ikut, jadi kayak dihindarin nih dari itu, kayak di situ banget. Oh ya, Tuhan tuh selalu protect kita, selalu sayang sama kita, gitu. Sesimpel itu sih. Ini kayak mantap. Kalau Kelman gimana, Man? Bapak Kelman, silakan Bapak Kelman. Gimana tuh? Coba ulangin lagi dong pertanyaannya. Ini semua pertanyaan pribadi gue sih. Tadi gue nanya ke Fanska, kalau lu pernah nggak sih ngerasa kayak Tuhan tuh sayang banget sama gue? Kapan? Pernah nggak? Ada satu kejadian apa gitu? Simple. Pernah. Ketika ya pokoknya banyak lah mujizat yang ada sih dari kecil sampai sekarang nih. Mujizat yang benar-benar nggak bisa dijelaskan sama ilmiah, ya banyak ya. Dari dulu bokap pernah kena stroke. Dia kena pendarahan selama 9 jam, pendarahan di otak. Tapi yang keluar cuma 0,8 cc pendarahan yang di otaknya. Itu pun dokter sampai bingung, kenapa dia udah sampai lebih dari 8 jam, kan katanya golden time-nya kan 8 jam kan orang kalau kena stroke. Dia udah lewat dari 8 jam, terus dia malah sedikit yang keluar dari pendarahannya. Itu juga pernah. Terus yang kedua, yaitu yang pas aku dibully. Ketika udah dibully, malah SMA 2 dan SMA 3 menjadi cerita yang sulit untuk dilupakan untuk SMA ya. Sulit sekali karena benar-benar bahagia banget. SMA 2, SMA 3 bandel banget, bangor, tapi bangor bandel ya. Bangor bandelnya pinter gitu. Sampai dulu berani salto di tengah sekolah. Tengah kelas juga berani gitu kan. Bener. Bukan salto apa sih itu? Iya, kayak gitu lah. Iya, kayak gitu. Itu apa ya namanya, roda ya? Iya. Kayak gitu. Roda, ya. Nah, karena dulu guru pernah bilang gini, kalian nggak usah ini ya, nggak usah banyak tingkah. Kalian kalau di atas 9, mau kalian jungkir balik juga nggak apa-apa, katanya gitu kan. Dapat 9 beneran gue jungkir balik gitu. Bayangin dari SMP. Itu nggak dikeluarin langsung? Iya, untung nggak dikeluarin.
dari SMP 2 sampai SMA 1, dari nilai jelek, sering dibully. Ketika kenal, aku ngerasa ya udahlah pasrah sama Tuhan. Ya udah jalan satu-satunya ya berdoa, meminta kepada Dia gitu kan. Nah, ketika dari situ diizinkan masuk ke Miss Dinar segala macam, itu benar-benar diubah 180 derajat. Orang nggak kenal Kelman yang SMP dan SMA 1. Saat mereka udah kita kelulusan, mereka hanya kenal Kelman SMA 2 dan SMA 3. Seperti chapter yang dulu-dulunya dihapus, mengganti suatu lembaran yang baru di SMA. Ketika udah ikut Tuhan ya. Nah, dari situ kayak langsung melejit banget. Dulu kimia fisika sulit kan, yang kayak lensa-lensa segala macam, yang kayak biawak gitulah pokoknya lah. Itu sulit sekali gitu. Tapi pas dulu SMA 1 tengah, semester 2-nya, itu sampai dari guru juga kaget gitu loh. Ini orang kan goblok. Kok bisa sih nilainya segitu? Sampai ada omongan begitu, sumpah. Sampai guru. Nyari kira nyontek. Iya, bener. Sampai dibilang gitu. Gurunya sampai bilang begini. Iya. Aku sampai sekarang ingat gurunya siapa ngomong gini. Kamu nyontek ya, Kelman? Wah, dari situ langsung aku bilang ini, Bu, maaf, kalau Ibu masih nggak percaya, saya boleh kok dites ulang sekarang juga. Mampus nggak dia ngomong begitu, dia langsung langsung tertusuk ibunya. Iya. Nah, dari situ. Nah, terus yang ketiga, yang paling besar sih ketika kebakaran rumah kemarin. Jadi, banyak mukjizat yang ada gitu. Kebakarannya besar sampai 4 jam. 5 jam. 5 jam, 4 jam nih. Sampai ngerembet 3 rumah. Tapi Gara-gara apa? Gara-gara di rumahku, tapi sampai sekarang aku nggak tahu itu karena apa, nggak ada yang tahu. Bukan Gitu. kompor atau apa gitu, Ben? Nah, bukan. Sampai sekarang nggak ada yang tahu. Nah, sampai polisi kan tahu kan, kayak apa suka meres gitu kan. Dia minta ini, minta itu. Ya ampun. Orang udah jatuh, masa lu mau nimpuk gue pakai tangga gitu? Dibanding tangga. Iya, bener. Nah, terus habis itu akhirnya ada beberapa orang yang mau bantu, kayak AKBP ya, jabatannya apa gitu di daerah Jawa Tengah, jabatannya tinggi. Itu sampai nelpon, sampai Kapolsek sekitar tempat gue tinggal itu sampai ditelepon, terus Kapolseknya nelpon bokap gue. Dia minta maaf, terus katanya suratnya bisa diambil nanti, polis lainnya juga dicabut. Gitu. Banyak sih kayak sesuatu hal yang semestinya terbakar, di sekitar itu terbakar, barang itu doang yang nggak kebakar gitu. Aneh sih sebenarnya. Kejadian itu sampai benar-benar sampai habis kata-kata, karena kita lihat di situ semestinya terbakar gitu loh. Benar-benar apinya gede, di sekelilingnya itu pun abu semua, udah abu semua, tapi barang itu doang yang nggak kebakar gitu. Ada barang something gitu. Itu yang bikin, wah emang mujizat gitu. Terus ya banyak sih sebenarnya. Ya gitu. Pokoknya aku percaya satu hal. Emang Tuhan itu pasti akan memberikan kita yang terbaik. Bukan yang kita mau. Tapi yang kita butuhkan. Gitu. Pasti. Gue demen banget nih sama kata-kata Kelman. Tuhan itu memberikan yang kita butuhkan. Di quotes ya, ini quotes untuk hari ini nih guys. Jadi tadi Kelman sempat cerita gitu. Tadi gue potong ya ceritanya. Pokoknya jadi nggak tahu. Nanti tinggal digerebek polisi, kan yang tahu aku di mana kan. Nggak gitu. Pokoknya sebenarnya itu gue suka banget sih sama kata-kata itu. Tuhan itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan, istilahnya gitu. Itu gue suka banget sih sama itu sih, benar.
Maksudnya kadang-kadang kita kayak berasa nggak sih kayak, aduh Tuhan pengen punya duit yang banyak gitu. Weh, lu udah cukup dengan, lu udah sebenarnya udah cukup, cuman lu nya aja yang boros, istilahnya gitu loh. Gue tahu, iya kan sebenarnya kan kayak kalau lu hitung-hitung misalnya contoh ya kayak sebenarnya itu kayak apa ya, kayak misalnya lu mau hari ini, duh Tuhan besok aku makan apa ya, bingung nih mau makan apa, misalnya gitu. Tapi lu sebenarnya tuh udah punya makanan yang buat besok dan itu cukup gitu. Gue ada satu quotes yang pernah gue denger, gimana rasa apa ya, pokoknya intinya gini loh, gimana how to hurt your God gitu, gimana caranya menyakiti Tuhan, gampang, dengan lu nggak percaya besok lu makan apa, itu aja. Maksudnya kayak lu mau makan apa tuh kayak, Tuhan besok aku dapat rezeki nggak ya, itu tuh benar-benar kayak dengan meragukan Tuhan aja deh istilahnya, you already hurt him gitu. Itu tuh benar-benar itu yang menurut gue tuh kayak gue benar-benar berserah itu sih, maksudnya yang kayak gue pernah dengar itu karena maksudnya jadi bikin gue apa ya, ya udah lu nggak usah ragu gitu loh, tenang aja, kayak doa Bapa kami istilahnya gitu. Maksudnya kayak Tuhan tuh udah tahu gue pasti kasih lu, tenang aja istilahnya. Lu nggak usah takut istilahnya, just do your best, I will do the rest istilahnya gitu loh. Kan gue tuh paling kayak udah itu banget deh gue. Maksudnya ketika pokoknya balik lagi kayak tadi gue bilang, ketika lu udah pegang Tuhan di hidup lo, full your life full of surprise deh, bener-bener. Tuhan kita tuh keren banget guys, Tuhan kita tuh keren banget, Tuhan kita tuh keren banget.